Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan hasil praktikum analisis terapan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Suhendri. Saya Rizky Maulida Apriyani. Saya Mariati. Saya Gina Hanifatulia. Saya Erni Susanti. Saya Audini Fatawawiyah. Saya Almazul Fitrian. Di sini kita akan mempresentasikan bagian acara 1 tentang ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk bali Citrus grandis L menggunakan peralatan destilasi uap. Tujuan dari acara ini yaitu untuk mengekstraksi dan menganalisis senyawa volatil pada kulit buah jeruk bali dengan menggunakan metode destilasi uap. Adapun problem yang didapatkan, yang dimana Indonesia merupakan penderita kolesterol yang cukup tinggi, yaitu mencapai 28%. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata 7,9% orang di dunia meninggal akibat penyakit ini. Jika terlambat diatasi, kolesterol tinggi akan membahayakan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Secara umum, kolesterol tinggi dapat diartikan sebagai kondisi kadar kolesterol dalam darah lebih tinggi dibandingkan nilai normal. Kolesterol yang dibiarkan tidak terkendali lama-kelamaan dapat menyumbat pembuluh darah yang pada akhirnya bisa menyebabkan penyakit stroke, aterosklerosis, angina, dan serangan jantung. Salah satu solusi alami untuk mengatasi kolesterol tinggi adalah jeruk, karena jeruk merupakan tanaman yang bisa mengobati kolesterol. Kandungan pektin, yaitu serat larut dalam jeruk, dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan mengurangi kadar kolesterol, low density lipoprotein atau LDL, dan trigliserida. Langsung saja ke pendahuluan. Jeruk bali merupakan jenis tanaman ukuran buah yang lebih besar dibandingkan jeruk biasanya. Kulit jeruk bali banyak mengandung komponen nutrisi. Di dalamnya terdapat senyawa alkaloid, flavonoid, likopen, vitamin C, serta yang paling dominan yaitu pektin dan tanin. Mengonsumsi pektin yang ada dalam kulit jeruk bali dapat mencegah risiko kolesterol tinggi. Selanjutnya, tahap skema kerja. Kulit jeruk bali dipotong kecil-kecil, lalu ditimbang kulit jeruk bali tersebut sebanyak 200 gram. Setelah itu alat destilasi dirakit. Setelah itu dimasukkan sebanyak 200 gram sampel ke dalam labu destilasi yang dimana sebelumnya dialasi dengan kertas saring. Lalu ditambahkan aquades sebanyak 500 ml ke dalam labu alas. Setelah itu dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, lalu disetting waktu selama 5 jam. Setelah itu ditimbang hasil minyak atsirinya dan didapatkan hasil sebanyak 17,76 gram. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan, di mana di sini kami menggunakan satu set alat destilasi uap, di mana bagian-bagiannya yaitu yang gambar pertama menunjukkan termometer digunakan sebagai pengukur suhu selama destilasi, kemudian ada labu destilasi digunakan sebagai tempat sampel, labu leher 2 di mana leher pertama digunakan sebagai tempat termometer dan leher yang satunya lagi sebagai penghubung uap ke kondensor. Kemudian ada hot plate digunakan sebagai sumber panas. Kemudian ada pipa U digunakan sebagai penyeimbang tekanan, kemudian ada kondensor sebagai pendingin uap, kemudian ada juga klem digunakan untuk menahan alat-alat labu destilasi, kemudian ada penampung destilasi digunakan untuk menampung hasil destilat, kemudian ada statif digunakan sebagai penyangga untuk memegang klem. Selanjutnya yaitu analisis data. Di sini kami menghitung persen rendemen yang didapatkan, di mana rumusnya yaitu berat minyak atsiri dibagi dengan berat sampel dikali dengan 100%, di mana didapatkan hasil persen rendemen yaitu 9,365%. Adapun untuk pembahasannya didapatkan hasil rendemen ekstraksi minyak atsiri kulit jeruk bali sebesar 9,365% yang menunjukkan bahwa metode destilasi yang digunakan cukup efektif dalam mengekstraksi senyawa volatil dari kulit jeruk bali, di mana nilai rendemen ini tergolong baik.
mengingat karakteristik kulit jeruk bali sebagai bahan baku yang memiliki kadar minyak atsiri yang relatif tinggi. Hasil tersebut menunjukkan efisiensi proses destilasi, mulai dari pemisahan bahan, penggunaan aqueous sebagai pelarut, hingga kontrol suhu dan waktu destilasi. Kesimpulan yang didapatkan pada acara ini yaitu proses ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk bali menghasilkan rendemen sebesar 9,365%. Destilasi uap efektif untuk mengekstraksi senyawa volatil seperti minyak atsiri dari kulit jeruk bali, dan kulit jeruk bali memiliki potensi sebagai sumber bahan baku untuk produksi minyak atsiri, baik secara laboratorium maupun komersial. Selanjutnya, cara 2 yaitu mengenai ekstraksi dan analisis senyawa non-volatil pada kulit buah salak menggunakan metode sekletasi. Adapun tujuannya yaitu untuk mengekstraksi dan menganalisis senyawa non-volatil pada kulit buah salak menggunakan metode sekletasi. Adapun permasalahan yang kami angkat di sini yaitu diare biasanya merupakan gejala infeksi pada saluran usus yang dapat disebabkan oleh berbagai organisme bakteri, virus, dan parasit. Penyakit diare merupakan penyebab utama kematian dan morbiditas anak di dunia, dan sebagian besar disebabkan oleh makanan dan sumber air yang terkontaminasi. Khasiat kulit buah salak secara empiris yang dikenal masyarakat sebagai pengobatan tradisional yaitu untuk kecantikan, antimikroba, dan anti diabetes. Adapun senyawa yang berperan dalam kulit buah salak untuk pengobatan adalah flavonoid. Isolat flavonoid dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli penyebab diare. Baik, adapun landasan teori untuk ekstraksi dan analisis senyawa non-volatil pada kulit buah salak menggunakan metode sekletasi, di mana kulit pada buah salak merupakan limbah yang biasanya tidak terpakai lagi. Khasiat kulit salak secara empiris dikenal sebagai pengobatan tradisional, yaitu untuk kecantikan, antimikroba, dan anti diabetes. Isolat flavonoid dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli penyebab penyakit diare. Metode ekstraksi sekletasi digunakan untuk mengekstraksi senyawa non-volatil pada kulit buah salak. Selanjutnya, adapun skema kerja yang digunakan. Pertama, kulit buah salak dicuci dan dikeringkan pada suhu ruang sampai benar-benar kering. Setelah kering, kulit buah salak dihaluskan menggunakan blender, kemudian ditimbang seberat 35 gram menggunakan timbangan analitik. Setelah ditimbang, kemudian sampel dibungkus menggunakan kertas saring sampai benar-benar padat. Setelah dibungkus dengan kertas saring, sampel dimasukkan ke dalam alat soklet dengan ditambahkan 250 ml etanol pada labu soklet. Kemudian ditunggu selama 3 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Setelah dari hasil soklet, kemudian diuapkan menggunakan alat evaporator dengan suhu 70 derajat dan kecepatan 120 rpm. Kemudian didapatkan hasil dan ditimbang menggunakan timbangan analitik. Adapun pada hasil pengamatan digunakan alat soklet dengan bagian-bagian. Pertama, kondensor, kedua pipa air, 3 sifon, yang keempat labu alas bulat, yang kelima hot plate, yang keenam selang air masuk, dan yang ketujuh adalah selang air keluar. Untuk analisis data di sini dimulai dari menghitung berat ekstrak, di mana berat ekstrak ini didapatkan hasil sebesar 10,92 gram. Selanjutnya presentasi rendemen dihitung dengan cara berat ekstrak dibagi dengan berat sampel dikali 100%, di mana dihasilkan presentasi rendemen sebesar 31,2%. Untuk pembahasannya, hasil rendemen didapatkan sebesar 31,2%. Rendemen yang cukup besar ini disebabkan oleh efek kenaikan suhu pada metode sekletasi yang dapat menaikkan kelarutan senyawa-senyawa yang sulit larut pada suhu kamar. Penarikan senyawa-senyawa dalam sampel seperti flavonoid dan alkaloid dapat dilakukan dengan baik oleh pelarut etanol, sehingga berat rendemen ekstraksi dengan pelarut etanol lebih tinggi. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari acara ini yaitu ekstraksi dan analisis senyawa non-volatil pada kulit buah salak dapat dilakukan menggunakan metode sekletasi dengan etanol sebagai pelarut yang akan menghasilkan rendemen sebesar 31,2%. Proses ekstraksi menggunakan etanol terbukti optimal karena kemampuannya melarutkan senyawa bioaktif seperti flavonoid dan alkaloid secara efektif. Senyawa-senyawa ini memiliki manfaat signifikan sebagai antimikroba, antioksidan, dan anti diare, menjadikan ekstrak kulit buah salak potensial untuk aplikasi medis dan farmasi. Selanjutnya yaitu acara 3 tentang analisis kadar logam berat timbal pada rumput laut, di mana tujuannya di sini yaitu untuk melakukan destruksi dan menganalisis kadar logam timbal pada rumput laut. Adapun permasalahan yang diangkat di sini yaitu
pencemaran logam berat timbal pada rumput laut merupakan ancaman serius yang berdampak luas terhadap lingkungan laut dan kesehatan manusia. Proses bioakumulasi memungkinkan timbal terakumulasi dalam rumput laut, sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan biota laut. Selain itu, konsumsi rumput laut yang tercemar timbal juga dapat membahayakan kesehatan manusia, dengan risiko gangguan saraf, kerusakan ginjal, dan penyakit kronis lainnya. Dalam jangka panjang, pencemaran ini dapat memperburuk kerusakan lingkungan laut dan menurunkan kualitas air secara berkelanjutan. Adapun landasan teori untuk analisis kadar logam berat timbal pada rumput laut, yaitu di mana logam berat dari industri akan dapat menurunkan kualitas perairan, sehingga pencemaran ekosistem perairan dapat terjadi akibat limbah manusia. Timbal yang terakumulasi dalam rumput laut atau Padina australis dapat berpotensi merusak metabolisme serta organ makhluk hidup, sehingga dilakukan metode pengukuran menggunakan metode AAS untuk mengukur kadar logam timbal PB melalui destruksi sampel. Selanjutnya yaitu skema kerja yang kami lakukan di sini, yaitu pertama-tama dibersihkan sampel rumput laut dari kotoran, yang kemudian dipotong kecil-kecil dan ditimbang sampel rumput laut sebanyak 0,5 gram. Kemudian sampel yang telah dipotong dan ditimbang akan dimasukkan ke dalam tabung keldal dan ditambahkan 8 mili H2SO4 pekat, yang kemudian akan dipanaskan 2-3 jam sampai berubah menjadi bening. Selanjutnya yaitu dilakukan penyiapan larutan contoh, yang dimana hasil destruksi tadi akan disaring dengan kertas saring wetman, yang kemudian filtrat yang dihasilkan itu ditampung di dalam labu 100 ml dan kemudian dicuci endapan yang tertinggal dengan aquades, dan hasil pencucian akan dicampurkan dengan filtrat yang diperoleh. Kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas. Selanjutnya yaitu penentuan konsentrasi sampel dengan alat spektrofotometri serapan atom, yang dimana pertama dilakukan pembuatan kurva kalibrasi larutan PB2+ dengan dibuat larutan dengan konsentrasi 1, 2, 4, 6, 8 mg per liter, yang selanjutnya diukur absorbansinya pada panjang gelombang 283,3 nanometer, dan dibuat kurva kalibrasinya dengan menggunakan absorban sebagai sumbu Y dan konsentrasi sebagai sumbu X. Yang kedua yaitu penentuan konsentrasi, yang dimana larutan contoh sampel rumput laut akan dihitung absorbansinya pada panjang gelombang 324,7 nanometer, yang kemudian akan ditentukan konsentrasinya. Kemudian konsentrasi yang didapatkan akan dialirkan pada grafik kalibrasi dan dibandingkan dengan absorban standar yang didapatkan. Adapun hasil analisis yang kami dapatkan dari hasil praktikum dengan cara pengabuan dan penyiapan larutan contoh seperti gambar berikut. Berikut merupakan data hasil pengamatan dari absorbansi larutan blanko dan standar yang tersedia pada tabel di atas, serta didapatkan nilai absorbansi pada sampel rumput laut sebesar 0,005 angstrom. Selanjutnya untuk analisis data didapatkan persamaan reaksi sebagai berikut, serta didapatkan grafik hubungan antara absorbansi dan konsentrasi, di mana didapatkan persamaan linear Y sama dengan 0,0566X plus 0,0155 dan nilai regresinya sebesar 0,9943. Selanjutnya analisis data untuk penentuan konsentrasi sampel, di mana konsentrasi PB2+ pada rumput laut didapatkan nilai sebesar minus 0,185, di mana nilai ini didapatkan dari persamaan grafik hubungan antara absorbansi dan konsentrasi. Selanjutnya untuk pembahasan, di mana hasil analisis menunjukkan konsentrasi PB2+ yang didapatkan sebesar minus 0,185 mg per liter. Hasil negatif ini tidak sesuai dengan nilai fisik yang diharapkan, di mana keberadaan PB2+ menunjukkan potensi kontaminasi lingkungan, terutama dari polusi industri atau limbah, di mana timbal merupakan logam berat berbahaya yang dapat terakumulasi dalam organisme laut, berdampak pada kesehatan sehingga berdampak pada kesehatan manusia dan ekosistem. Adapun kesimpulan pada acara ini yakni
Metode AAS dapat mendeteksi keberadaan ion Pb12 pada sampel rumput laut dengan hasil konsentrasi yang didapatkan sebesar minus 0,185 mg per liter. Keberadaan ion Pb12 ini mencerminkan potensi kontaminasi lingkungan akibat aktivitas manusia seperti limbah industri dan polusi laut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.